Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introducing myself. My name is Wardah and I'm from TBI 3. And in this video, I would like to describe about pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang berfungsi menggantikan kata benda. Pronoun digunakan agar dalam penulisan dan pengucapan kita tidak perlu menyebutkan kata benda yang sama secara berulang-ulang. Jadi, pronoun fungsinya adalah menggantikan kata benda agar supaya kita tidak perlu menyebutkan kata benda tersebut secara berulang-ulang. Dalam pronoun dibagi menjadi 4. Ada subject, object, possessive adjective, dan possessive pronoun. Jadi tergantung dari kedudukan. Jika menjadi subjek itu menjadi I, menjadi objek itu me, menjadi possessive adjective itu jadi my, jika menjadi possessive pronoun itu menjadi mine. Oke. Secara jelasnya di sini saya akan menjelaskan subjek dan objek terlebih dahulu. Di sini ada subjek dan objek. Subjek ada I, you, we, they, she, he, it. Dan yang objek ada me, you, us, them, her, his, it. Contohnya, you know we well. Secara pengertian ini memang benar. Namun lihat dulu kedudukannya. You di sini menjadi subjek. Sudah benar, menjadi you. We di sini menjadi objek. Yang mana objek kita ketika menjadi pronoun harus diganti menjadi we. Jadi yang atas salah, you know we well. Karena di sini we kedudukannya menjadi objek. Jadi harus diganti menjadi us. Jadi yang benar, you know me us well. You know us well. Maaf. Yang kedua ada can you help us? Can you help I? Maaf. Can you help I? Nah, di sini I di sini kedudukannya menjadi objek. Jadi ketika I di sini menjadi objek harus diganti menjadi me. Can you help me? Gitu. Karena kedudukan objek berada di akhir kalimat, sedangkan subjek berada di awal kalimat. Jadi ketika we dan I ini menjadi objek harus diganti menjadi us dan me. Jadi yang awalnya I jika menjadi objek diganti menjadi me. Jika you menjadi you, dan jika we menjadi us, dan they menjadi them, she menjadi her, he menjadi his, it tetap menjadi it. Sama seperti you, tetap menjadi you. Lalu selanjutnya ada possessive adjective. Ada my, your, our, their, her, his, dan its. My artinya kepunyaan saya, your kepunyaan kamu, our kepunyaan kami, their kepunyaan mereka, her kepunyaan dia perempuan, his kepunyaan dia laki-laki, its kepunyaan dia hewan atau benda mati. Di sini possessive adjective menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Di sini my, your, our, their, her, his, its itu termasuk adjective.
Adjective itu adalah kata sifat. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya, example, my dress is expensive. My. Nah, setelah kata adjective, setelah kata my, your, our, their, her, his, its, ini harus diikuti oleh kata benda atau noun. Setelah my harus diikuti dengan dress. Dress di sini adalah noun. My dress is expensive. Bajuku mahal. Jadi setelah kata adjektif harus diikuti dengan noun, kata benda. Dalam possessive adjective bisa digunakan sebagai objek atau subjek. Nah, sini contohnya sebagai subjek, her eyes is beautiful. Her di sini menjadi subjek. Her di sini diikuti oleh kata benda eyes, mata, is beautiful. Her di sini adalah possessive adjective, menjadi subjek karena ada di awal kalimat. Her eyes, mata dia sangat indah. Lalu selanjutnya contoh sebagai objek, I like your eyes. I menjadi objek, like I menjadi objek, lalu your di sini menjadi possessive adjective, menjadi objek dan diikuti oleh kata benda eyes. I like your eyes. Lalu selanjutnya ada possessive pronoun. Possessive pronoun ada mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan tidak ada it. Pertama, setelah kata possessive pronoun tidak bisa diletakkan kata benda. Jika tadi possessive adjective harus diikuti dengan kata benda setelahnya, maka possessive pronoun tidak boleh diletakkan. Maka pronoun tidak bisa diletakkan kata benda setelahnya. Contohnya, example, this bag is mine. Tas ini milikku. Jadi setelah kata mine sudah tidak boleh ada kata benda. Possessive pronoun bisa digunakan sebagai subjek. Jadi contoh yang tadi itu mine di sini menjadi objek. Dan yang selanjutnya, contoh selanjutnya bisa menjadi sebagai subjek. Where is my phone? Yours. Yours di sini menjadi objek, menjadi subjek. Yours is on the table. Yours di sini menjadi subjek. Di mana HP-ku? HP-mu ada di atas meja. Lalu yang kedua, possessive pronoun menggantikan possessive adjective plus noun untuk menghindari pengulangan informasi yang sudah jelas. Jadi possessive pronoun bisa menggantikan possessive adjective dan kata benda plus kata benda agar menghindari pengulangan kata yang sudah jelas. Contohnya, this coffee is your coffee, not my coffee. Kopi ini adalah kopimu, bukan kopiku. Jadi coffee, kata coffee di sini berulang kali diucapkan. Ada 3 kali pengucapan. This coffee is your coffee, not my coffee. Jadi kedengarannya tidak kurang simple. Jadi fungsi possessive pronoun di sini adalah untuk agar tidak ada pengulangan kata benda secara berulang-ulang. Jadi menjadi this coffee is yours, not mine. Bukankah lebih simple dengarnya? This coffee is yours, not mine. Kopi ini milikmu, bukan milikku. Begitu. Yang ketiga, ada possessive pronoun, bentuknya akan selalu
sama walaupun menerangkan hal jamak sekalipun. Contohnya, this is my book, tunggal, book. Lalu jika dijadikan menjadi jamak, these are my book, is diganti menjadi are karena jamak ya, menjadi are. My books, books di sini ditambahkan s karena jamak, bukan menjadi jadi bukan diganti menjadi, jadi bukan possessive pronoun jika menjadi jamak tidak perlu ditambahi s. Maksudnya di mine-nya, yours-nya, ours, bukan minus, bukan yours, bukan his gitu. Jadi hanya kata benda yang ditambahkan s. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.